Terima kasih Anda masih menyaksikan Good Talk. Kak Melvin, kita kalau misalnya bahas tentang investasi nih ya, kalau misalkan kita mulai investasi yang tadi misalkan 100.000 atau mulai dengan 100.000 aja bisa gitu. Sedangkan sekarang apakah dengan investasi itu tuh bisa nggak sih menurunkan sifat konsumtif kita? Hmm, Kalau dibilang gini ya, kalau budgetnya kita atau income-nya kita banyak pergi ke investasi ya mau nggak mau pengeluaran untuk konsumtifnya pasti berkurang kan. Mhm mhm Ya mhm. karena itu kan alokasi aja yang tadinya kita banyak ke spending untuk konsumtif, untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif atau apalah itu, jadi dipakai buat investment. Ya kalau ditanya ya iya. Jadi kan karena Mmm. kita mengalihkan aja gitu dari yang tadinya kegiatan konsumtif jadi ke yang produktif di investment. Apalagi kalau misalnya investasi saham kayaknya udah bisa, satu nih, udah naik nih, beli lagi, itu konsumtif yang baik gitu. Iya, itu belanja yang baik. Iya, belanja-belanja saham, jadi kalau misalnya ada yang turun, masih ada lagi nih, backing-annya kayak gitu. Kalau sekarang kan lagi masih masa belajar-belajar mungkin begitu ya, Kak, ya. Oke. Nah Betul. nah ini dia nih yang paling penting nih, sebetulnya gimana sih cara kita tahu kalau misalkan pengeluaran pengeluaran kita itu tuh sehat atau enggak sih, atau cash flow kita tuh udah sehat atau belum gitu. Walaupun dengan udah perencanaan sedetail mungkin pakai ini, pakai itu, masukin sana sini, tapi gimana nih apa namanya, cara untuk tahu kalau misalkan cash flow kita tuh sebetulnya sudah sehat atau malah, belum? Hmm. Sebenarnya gini, kalau kamu udah catat pengeluaran kamu akan tahu kan kalau kamu defisit atau enggak. Itu udah salah satu tanda yang positif. Kedua, yang tadi aku bilang, coba rutin ya, itu kan lakukan financial check up. Financial check up itu kayak medical check up. Jadi kamu setiap tahun itu kamu paling nggak cek gitu, kondisi medikalmu itu sehat atau enggak. Nah ini kondisi kesehatan keuanganmu sehat atau enggak. Kalau ada yang nggak sehat, nggak apa-apa diperbaikin. Ya sama aja lah kalau misal kita lagi med check, kolesterolnya tinggi. Ya udah, kita udah tahu kan kolesterol tinggi ya kita harus ngapain. Nah, kalau misal financial check up, kita udah tahu nih, oh ternyata ada beberapa yang nggak sehat di bagian kondisi keuangannya, yang A, yang B, yang C. Ya udah, benerin aja A, B, C, gitu. Mmm, Sayangnya kita tidak terbiasa melakukan financial check up, tuh. Dan mmm. financial check up itu kamu bisa akses banyak banget. Kalau misal kamu Google itu banyak banget informasi tentang financial check up. Jadi kita pun juga ada. Nah, kamu coba coba aja cek di apps atau di apapun lah, itu nanti pasti ada financial check up. Oke oke oke. Nah, kalau, bagaimana jika, kita memiliki hutang? Apakah memang hutang sama investasi ini sama-sama mungkin butuh gitu kan, kayak tadi misalkan konsumtif banget sama misalkan, investasi kayak, "Aduh nggak tahan nih pengen beli yang ini pengen beli yang ini," gitu. Sedangkan kita juga punya hutang, sebetulnya idealnya untuk bisa menyelaraskan nih gimana nih gitu? Sebenarnya utang itu nggak ada masalah selama utangnya itu atau cicilannya itu sehat. Misal nih ya, kalau utang sehat tuh gini, kalau di perbankan itu maksimal 35% dari Mmm, penghasilan. Jadi kalau penghasilan kita 10 juta, ya udah maksimal tuh 3,5 juta. Nah, kalau selama itu masih di bawah 3,5 juta per bulan cicilannya, ya nggak apa-apa juga, itu masih oke aja. Biasanya itu orang-orang yang ngajuin KPR. mmm, Ya nggak apa-apa, karena memang harga rumah kan emang sudah setinggi itu kan. Ya memang beberapa orang tidak punya privilege atau tidak bisa untuk beli cash gitu. It's okay. mhm mhm. Nah, selain itu tetap masih punya goals ke depan kan. Selain punya rumah, mungkin juga pengen untuk nyiapin dana pendidikan atau nanti pensiun, ya kan tetap invest juga. Ya itulah namanya alokasi kan. Mhm mhm. Bagaimana jika kalau misalkan kasusnya kita investasi tapi dengan hutang? Gimana tuh, Kak? Ya untuk awal atau untuk orang-orang pada umumnya aku sarankan sih jangan. Karena apa? Karena kalau kita itu utang, itu tuh sudah pasti ada cicilan bulanan. Mhm. Nah, kalau kita invest, apalagi masih awal-awal, itu belum tentu setiap bulan untung. Betul 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 betul. Karena emang melihat dulu nih lagi naik apa turun atau lagi Iya, keadaan dari apa namanya, pasar modalnya juga seperti itu ya, Kak, ya. Jadi emang bener-bener mungkin investasi itu emang bener-bener dana jangka panjang ya berarti ya, kayak nggak bisa kalau misalnya untuk masuk ke dana darurat nggak bisa berarti ya? jangan, jangan. Oke oke oke. Nah, kira-kira kesalahan apa aja nih yang sering dilakukan atau kasus-kasus yang mungkin Kakak sering dapat laporan nih kayak, ini kesalahan dari anak muda dalam berinvestasi? Jadi kalau
Jadi gini, biasanya itu orang nggak mau sabar. Jadi investasi itu maunya itu tumbuhnya cepat. Ya, padahal yang Hmm. namanya investasi itu butuh waktu. Kalau mau yang cepat itu biasanya lebih ke gambling atau ke judi atau namanya itu spekulasi. Ini Hmm. naik nggak ya? Ini naik nggak ya dalam jangka pendek? Ya sama seperti kalau zaman dulu tuh orang ada judi bola kan. Ini siapa yang gol? Si A atau si B? Si A atau si B? Ya itu namanya spekulasi, judi. Tapi kalau orang yang namanya investasi itu pasti butuh waktu. Hmm, idealnya untuk nungguin kira-kira waktu yang tepat untuk kita ambil dari dana investasi itu berapa lama sih? 2 tahun, 3 tahun, atau minimal 2 tahun, 3 tahun, atau masih panjang? Kalau investasi saham itu kerasa tuh di 2-3 tahun tuh sudah mulai kerasa. Oke, 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 Dua tiga oke. tahun tuh udah mulai kerasa. Bahkan kalau misal menggunakan beberapa teknik kayak value investing gitu ya, Hmm. itu kerasanya lumayan, bisa udah naik ke 30%, 40%, 50% itu sudah bisa. Mhm. Nah sekarang gini Kak pertanyaannya, kalau misalnya, kita punya dana yang aku bilang tadi misalkan dana idle lah ya, yang bingung nih kira-kira mau ke mana, tapi emang niatnya itu adalah mau masuk ke investasi. Kira-kira masuk ke investasi yang berupa saham atau reksadana dan lain-lain atau emas? Karena plus minus nih kayak, ini bagusan emas karena bisa dicairin tapi kalau misalnya investasi saham tapi bisa nanti berapa tahun lagi gitu. Bagusnya kira-kira menurut Kakak bagus yang mana nih Kak? Kalau emas itu tuh lebih cocok kalau misal kita jadiin dana darurat sebenarnya. Karena kalau lagi kebutuhan Oh. darurat, kita bisa gadaikan. Sama seperti emak-emak zaman dulu kan, mami-mami zaman dulu. Itu kalau misal kepepet, gadein aja emasnya, itu bisa. Atau jual emasnya bisa. Atau kebutuhannya yang jangka panjang sekalian, kayak untuk sebagian untuk pensiun gitu. Karena emas dalam jangka panjang banget, harganya cenderung naik. Tapi kalau dalam jangka pendek, bisa jadi kalah gitu antara harga jual dan belinya, bedanya jauh gitu. Nah, kemudian kalau untuk memilih produk investasi, apakah di reksadana, surat berharga negara Indonesia, atau mungkin juga saham, itu tergantung sama periode investasi kita. Kalau jangkanya pendek, ya kita pilih yang fluktuasi, yang naik turun harganya itu nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau jangkanya agak panjang, bolehlah ambil yang naik turun harganya agak tinggi gitu, fluktuasinya tinggi gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya, itu tekniknya kalau teman-teman mau cari di Google itu namanya alokasi aset atau bahasa Inggrisnya itu asset allocation. Ya itu biasanya orang akan cari sesuai dengan tujuan keuangannya, periode investasinya gitu. Oke, berarti lebih ke niatnya aja dulu mau ke mana, kalau misalkan memang mau dana darurat berarti memang lebih ideal emas ya? Yang stabil, tadi ada rekening, deposito, Oh, iya, iya, logam iya. mulia emas gitu ya, satu lagi reksadana pasar uang, itu relatif stabil. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kalau misalkan permasalahannya lagi, Hmm. masalah tentang investasi. Kalau misalkan investasi kan sekarang kan lagi marak ya di generasi muda atau generasi milenial gitu, udah mulai pada investasi-investasi. Nah, ada juga yang kadang-kadang orang nih nggak mau kalah nih, dalam artian kalau misalnya teman kita punya barang atau sesuatu pasti kita pengen beli juga. Nah ini kita berlaku juga di investasi nih kayak, wah kok investasi si A nih dia bisa beli misalkan bisa beli produknya saham ada, ini ada, itu ada. Nah kita juga jadi konsumtif atau jadi kepengen nih, kebujuk nih kira-kira gimana nih supaya kayak bisa, tahan dulu gitu, untuk bisa kontrol rasa-rasa apa ya, iya tersainginya lah seperti itu. Wajar sih, manusia kan. Ya wajar manusia, namanya manusia gitu ya. Ah, kalau yang aku lakukan adalah biasanya aku cuma fokus ke gini. Ini manusia itu tuh punya dua faktor psikologi, yaitu satu rasa tamak. Jadi pengen apa namanya, satu satu gini, gain positif 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 kan. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Itu rasa rasa itu satu. Yang kedua itu adalah rasa ketakutan. Itu faktor manusia. Nah, Mhm, kalau kita mau jadi lebih dewasa dengan seiring bertambahnya waktu, biasanya itu kita bisa kontrol dua psikologi itu, mhm, dua mhm, faktor itu, antara yang ketakutan atau yang serakahnya itu. mhm, mhm. Awal-awal, kalau masih usia muda, bahkan waktu aku masih lulus kuliah gitu pun, aku juga berada di posisi kesulitan untuk kontrol itu. Orang itu punya, aku juga harus punya. Orang itu punya baru, misal handphone, tiap tahun ganti serinya. Kayak iPhone, ada sekarang sudah dari yang 10, jadi 12, ada yang Samsung udah ganti ke 21 gitu kan, S21 dan lain sebagainya, jadi pengen terus gitu, beli terus gitu. Nah,
somehow memang kita perlu belajar enough dan bersyukur. Ya, kalau kita bilang enough gitu dan bersyukur itu memang butuh kedewasaan. Dan aku juga nggak tahu gimana caranya ngomong enough gitu. Ngajarin orang berbicara kata enough dan bersyukur itu sulit banget. Kalau dulu yang waktu aku lakukan adalah aku mulai rutin untuk berdonasi. Jadi donasi atau perpuluhan atau berzakat, bukan di persentasenya tapi di kegiatan berdonasinya itu salah satu cara buat kamu menjadi lebih dewasa dan kamu bisa one day bisa mengatakan enough, gue bersyukur, thanks God, terima kasih Tuhan udah kasih aku berkat. Nah itu menurutku akan membuat kamu akan menjadi lebih wise sih, bisa kontrol gitu. Oke. Balik lagi ya sebetulnya rasa-rasa bersyukur dan apa ya, melihat ke saudara-saudara yang lebih membutuhkan supaya bisa, oke, cukup nggak? Udah, kita harus bersyukur atas apa yang kita punya. Seperti itu ya, kayak. Yes. Kita balik lagi, lebih baik daripada konsumtif, lebih baik bersedekah, lebih baik zakat gitu-gitu ya kayak. Iya. Oke. Berapapun uangnya bebas gitu, nggak harus persentase yang pas gitu kalau menurutku. Yang penting rasa syukurnya itu. Dan ikhlas. Si gede biar kata orang, tapi kalau nggak ikhlas ya sama aja. Oke. Sekarang generasi milenial juga nih, balik lagi ada namanya hidup minimalis. Tapi orang banyak yang salah kaprah juga. Sebenarnya ada yang minimalis yang sukses. Bener nih dia minimalis yang memang benar-benar beli yang emang kebutuhan yang emang dia faedah gitu. Tapi ada juga yang maksudnya hidup minimalis tapi sengsara nih dia. Gitu. Kira-kira supaya bisa balance, bisa mengatur keuangannya agar sesuai dengan prinsip hidup minimalis itu seperti apa, Kak? Minimalis itu bukan sesuatu yang artinya itu keharusan satu. Minimalis itu juga bukan artinya kamu nggak punya uang gitu. Itu yang berbeda. Ada orang yang tadi yang dimaksud orang yang punya uang dan dia memilih minimalis. Ada. Tapi ada juga yang pertanyaan kedua karena dia nggak punya uang jadi dia terpaksa minimalis. Iya benar-benar. Nah, jadi gini the way-nya sebenarnya. Kalau memang gini sih, kalau aku kayak gini Kak Viana, real aja gitu ya. Misal nih kalau kamu memang merasa sekarang ini income kamu terlalu kecil, ya udah akuin aja dari dalam hati, akuin yes incomeku terlalu kecil. So aku harus cari cara gimana caranya supaya nambah income. Fokus on that. Yes, karena gini, kalau income-nya, jadi ada 3 masalah keuangan, Kak Viana. Cash flow, arus kas uang itu ada 3 masalah. 1, income-nya kekecilan. Mau diapa-apain aja, mau dihemat-hemat kayak apa aja, kurang aja, karena income-nya kekecilan. Yeah. Solusinya apa? Tambah income. Karena income-nya kekecilan. Yang kedua, income-nya, contoh ya, yang pertama tuh income-nya kekecilan gini. Misal sudah menikah tapi income-nya di Jakarta 3 juta. Nah, itu mau dihemat-hemat gimana juga susah gitu. Ya solusinya harus tambah income. Udah nggak ada solusi lain. Yang kedua, income-nya bagus, cukup gede, tapi pengeluarannya besar. Contoh biasanya ini orang-orang eksekutif yang termasuk sandwich generation yang harus bantu orang tua sama adiknya. Single income 20 juta, belum nikah kan. Tapi pengeluaran bulanan 18 juta karena ada bantu adik, ada bantu orang tua dan lain sebagainya. Itu bukan masalah income-nya, tapi masalah gimana ngelola pengeluarannya dia gitu. Atau mungkin eksekutif muda kaya cepat, kalau dia jadi boros, utang sana utang sini, kartu kreditnya kebesaran. Itu masalahnya situ gitu. Nah, yang ketiga itu simply karena cicilannya yang kebesaran. Jadi income-nya juga oke, karena 20 juta, tapi dia nyicil untuk mobil lah, cicil untuk sepatu sneakers lah, cicil handphone lah, cicil laptop lah, semua dicicil. Kalau tiba-tiba cicilannya sendiri bayar 10 juta, 12 juta, income 20 juta, cicilan 12 juta, itu juga berat. Nah, itu ada tiga masalah keuangan dan tiga-tiganya berbeda. Kalau masalahnya di cicilan, ya selesaiin utangnya. Kalau ternyata pengeluarannya yang terlalu besar, berarti masalahnya beresin pengeluarannya. Tapi kalau income-nya yang kurang, yang ditambah income-nya, bukan dikurangin pengeluarannya. Make sense, right? Nah, orang-orang tuh berpikir ketika income-nya kurang, masih kecil, solusinya berhemat. Income-nya kecil, mau hemat kayak apapun, tidak akan bisa jadi solusi. Akan membantu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang tidak solusi. Wow.
Oke. Gimana ya, aku shock sih sebenarnya maksudnya kayak itu relate banget sebetulnya. Pasti sama semua orang memang menghadapi permasalahan dari tiga tiga itu ya, terserah mau yang mana, mau yang pertama, kedua, atau yang ketiga gitu. Jadi memang kalau semua tuh ada solusinya ya, kalau misalkan income udah segini kita nggak bisa nyalahin juga karena, pengeluaran emang segini dan memang income-nya kecil gitu, nggak bisa berhemat apapun, solusinya adalah tambah income lagi. Begitupun juga kalau misalnya income-nya udah gede tapi pengeluarannya sama gitu, selaras juga ya, berarti pengeluarannya yang harus Benerin. perbaiki. Dan itu lagi kalau misalkan yang ada cicilannya juga harus diselesaikan dan lain-lain. Berarti memang balik lagi ya, aku tuh sebenarnya punya pemikiran kalau misalnya masalah finansial itu masalah seumur hidup ya. Jadi memang harus, kita yang pinter-pinter untuk mengatur semuanya ya gitu. Ini masalah sebenarnya seru banget untuk kita ketahui, tapi untuk dijalanin juga kadang-kadang, ya harus belajar, harus usaha lagi gitu. Jadi harus semangat terus untuk ayo kerja cari uang lagi. Karena kita mikir untuk dana selanjutnya ya. Oke. Nah, gimana nih kalau misalkan ada generasi milenial yang kira-kira masih penasaran soal financial planning nih harus gimana? Financial planning itu tuh sebenarnya kamu bisa belajar banyak banget karena sekarang kan sudah ada banyak media ya yang bahas tentang keuangan dan sekarang keuangan jadi semakin terbuka untuk diobrolin dan tidak terlalu tabu gitu kayak zaman dulu gitu. Nah, oleh sebab itu saranku gini, pertama pertama kamu itu educate dulu, cari cara atau cari informasi. Misal kalau di finansialku pribadi itu kita punya website financialku.com, punya Instagram financialku_com, punya YouTube, punya podcast. Nah, itu salah satunya kamu bisa dengerin kan atau bisa tonton. Pokoknya educate yourself. Kedua, praktekin. Dan tanda-tandanya kalau kamu sudah praktek dan praktekmu itu benar adalah pertama-tama kamu merasa tidak nyaman. Kamu keganggu. Itu. Tapi kalau misalnya ya, tadinya diminta dari uang 5 juta, pada kamu ditantang, apakah kamu bisa invest tadinya 5 juta, punya income 5 juta, 5 jutanya buat spending. Sekarang ditantang 1 juta buat invest, 4 juta buat hidup. Nah, kalau kamu terganggu awal-awalnya, berarti itu dalam posisi yang benar. Sama seperti orang nge-gym. Hari pertama nge-gym, siapapun orangnya, besoknya pasti sakit badan. Benar. Pasti itu tanda-tanda udah benar gitu. Nah, kalau kamu sudah merasakan dan kamu jalanin terus secara berkelanjutan dan kamu merasa nyaman dan akhirnya ternyata sekarang sudah 2 tahun atau 3 tahun kamu mulai merencanakan keuangan, ternyata uang kamu sudah ada 100-200 juta di rekening. Nah, itu berarti kamu sudah di posisi yang udah mulai benar banget. Dan kamu akan menjadi happy. Bisa ngendaliin diri. Nah, caranya seperti itu sih. Jadi yang pertama kamu educate yourself, kedua praktekin. Jangan cuma tahu teorinya, tapi praktekin. Teorinya gampang banget. Kalau kamu belajar paling cuma sehari 2 hari juga beres, semua beres. Praktekinya seumur hidup. Oke, itulah praktek dan juga konsisten untuk bisa menjalankan finansial secara baik. Nah, kalau misalnya Smart Finance masih pengen tahu kira-kira gimana sih cara perencanaan finansial, kalau misalnya kayaknya kalau sekarang nih dari Gutok kayaknya kurang nih durasinya nih, kayaknya masih banyak pengen tanya, langsung aja klik di finansialku.com atau langsung tanya boleh ya di IG-nya Kak Melvin di @melvinmumpuni. Ada juga banyak seminar-seminar ya Kak ya, jadi Smart Finance boleh langsung cek-cek aja. Oke Kak Melvin, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Ilmunya nih bermanfaat banget, sangat-sangat bermanfaat tentang financial planner yang emang harus orang tahu gitu. Thank you, semoga sukses terus untuk kakak dan juga finansialku dan juga podcast-podcast, semoga semakin banyak memberikan inspirasi dan juga pembelajaran. Ini saat-saat mahal sih menurut aku. Terima kasih. Thank you Kak. Thank you. Dan Smart Viewers, itu tadi perbincangan saya bersama Kak Melvin dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.